Saya mahasiswa Fakultas Sains dan Teknik jurusan Teknik Mesin. Saya ingin mempresentasikan tugas presentasi saya yang berjudul bahan bakar fosil. Yang pertama, saya menjelaskan tentang batu bara yang berkaitan dengan bahan bakar fosil. Batu bara terlihat seperti batu hitam mengkilap dan memiliki banyak energi di dalamnya. Ketika dibakar, maka batu bara akan menghasilkan panas dan energi cahaya. Manusia yang hidup di gua menggunakan batu bara untuk pemanas dan kemudian untuk memasak. Membakar batu bara lebih mudah karena batu bara terbakar lebih lama daripada kayu. Oleh karena itu, tidak terbakar harus dikumpulkan sesering mungkin. Orang mulai menggunakan batu bara pada tahun 1800-an untuk menghangatkan rumah mereka. Yang kedua, batu bara adalah bahan bakar fosil. Batu bara terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu, sebelum dinosaurus. Saat itu, sebagian besar bumi ditutupi oleh rawa-rawa besar. Mereka dipenuhi dengan pakis raksasa dan tanaman. Saat tanaman mati, mereka tenggelam ke dasar rawa-rawa. Lebih dari bertahun-tahun, lapisan tebal tanaman ditutupi oleh tanah dan air. Yang ketiga, batu bara adalah bahan bakar kami yang paling limpah. Di Amerika Serikat memiliki lebih banyak cadangan batu bara dibandingkan dengan negara lain manapun di dunia. Amerika Serikat memiliki lebih banyak batu bara yang dapat ditimbang daripada bagian dunia lainnya yang memiliki banyak batu bara digunakan terutama di Amerika Serikat untuk menghasilkan listrik. Yang berikut sejarah singkat batu bara. Batu bara adalah bahan bakar paling banyak yang dikeluarkan dalam keluarga fosil dan memiliki sejarah terpanjang dan mungkin paling beragam. Batu bara telah digunakan untuk pemanas sejak manusia gua. Arkeologi juga menemukan bukti bahwa orang Romawi di Inggris menggunakannya pada abad ke-2 dan ke-3. Pada tahun 1700-an, Inggris menemukan bahwa batu bara dapat menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan lebih panas daripada arang kayu. Yang berikut pertambangan batu bara dan transportasi. Sebagian besar batu bara terkubur di bawah tanah. Jika batu bara berada di dekat permukaan, penambangan akan menggalinya dengan mesin besar. Pertama, mereka mengikis tanah dan bebatuan, lalu menggali batu bara. Ini disebut penambangan permukaan. Setelah batu bara ditimbang, mereka meletakkan kembali tanah dan batuan. Mereka menanam pohon dan rumput. Tanah tersebut kemudian bisa digunakan kembali. Ini disebut reklamasi. Jika batu bara berada jauh di dalam tanah, terowongan yang disebut lubang tambang digali hingga ke batu bara. Mesin menggali batu bara dan membawanya ke permukaan. Beberapa lubang tambang memiliki kedalaman 1000 kaki. Ini disebut penambangan dalam atau penambangan bawah tanah.
Ditambang batu bara, dimuat di mobil, batu bara kecil atau membawanya keluar. Batu bara yang dihancurkan kemudian dapat dikirim dengan truk, kapal, kereta api, atau tongkang. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa batu bara juga dapat dikirim melalui pipa. Batu bara yang dihancurkan dapat dicampur dengan minyak atau air dan dikirim melalui pipa ke penggunaan industri. Selanjutnya, mengubah batu bara menjadi listrik. Dari setiap 10 ton batu bara yang ditimbang di Amerika Serikat, saat ini digunakan untuk menghasilkan listrik. Dan hampir setengah dari listrik yang digunakan di negara ini adalah listrik yang dihasilkan dari batu bara. Listrik dari batu bara adalah tenaga listrik yang terbuat dari energi yang tersimpan dalam batu bara. Karbon terbuat dari bahan tumbuhan purba, menghasilkan bagian besar energi. Energi ini dilepaskan saat batu bara dibakar. Yang berikut memberikan listrik. Pembangkit listrik mengirimkan aliran listrik dengan menggunakan trafo yang mengubah aliran listrik dari tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. Ini merupakan langkah penting karena memberikan sentakan yang dibutuhkan listrik untuk melakukan perjalanan dari pembangkit listrik ke tujuan akhirnya. Biaya penggunaan batu bara harus terus menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan kenaikan biaya bahan bakar lain. Padahal biaya pembangkit listrik dari batu bara lebih mudah daripada biaya produksi listrik dari gas alam. Peran batu bara dalam penyediaan listrik kami. Gas alam dan minyak juga digunakan untuk menghasilkan listrik. Bagaimana batu bara dibandingkan dengan bahan bakar fosil? Batu bara memiliki keunggulan yang jelas. Amerika Serikat memiliki hampir 300 miliar ton batu bara yang dapat dipulihkan. Itu cukup untuk pertahanan lebih dari 250 tahun jika kita terus menggunakan batu bara dengan kecepatan yang sama seperti yang kita gunakan saat ini. Tapi bagaimana dengan biaya? Biaya penambangan, transportasi, pembangkit listrik, dan pengendalian polusi yang terkait dengan penggunaan batu bara meningkat, tetapi gas alam dan minyak juga menjadi lebih mahal untuk digunakan. Ini sebagian dari Amerika Serikat harus mengimpor banyak. Pasokan minyaknya dari negeri lain. Namun demikian, ia memiliki cukup batu bara untuk memenuhi kebutuhan listriknya dengan cukup. Yang berikut, membersihkan batu bara. Batu bara bukanlah bahan bakar yang sempurna. Terjebak
di dalam batu bara terdapat jejak kotoran seperti belerang dan nitrogen. Saat batu bara terbakar, kotoran ini dilepaskan ke udara. Saat mengembang di udara, zat ini bisa bercampur dengan uap air. Misalnya di awan, dan membentuk tetesan yang jatuh ke bumi sebagai bentuk asam sulfat dan nitrat yang lemah. Ilmuwan menyebutnya hujan asam. Ada juga bintik-bintik kecil mineral termasuk kotoran biasa dicampur dengan batu bara. Partikel kecil ini tidak terbakar dalam membentuk abu yang tertinggal di ruang bakar batu bara. Yang berikut, batu bara dan perubahan iklim. Karbon dioksida CO2 adalah gas tidak berwarna dan tidak berbau yang diproduksi secara alami saat manusia dan hewan bernapas. Sumber utama emisi CO2 buatan manusia bagaimanapun adalah pembakaran bahan bakar fosil. Minyak, gas alam, dan batu bara untuk produksi energi. Karbon dioksida penting untuk tumbuhan dan hewan, tetapi jika perlu banyak diproduksi, ia dapat menumpuk di udara dan memerangkap panas di dekat permukaan bumi. Ini disebut efek rumah kaca. Untuk membersihkan CO2 dari pembangkit listrik, para ilmuwan telah mempelajari caranya untuk merangkap CO2 yang muncul dari cerobong pembangkit listrik sebelum terbang ke udara. CO2 kemudian dapat dikumpulkan dan diangkut serta disimpan jauh di bawah tanah atau di ocean, di mana ia seharusnya disimpan untuk sangat lama. Para ilmuwan bahkan mempelajari cara mendaur ulang CO2 menjadi materi baru. Nama teknis untuk proses ini adalah penangkapan dan penyimpanan karbon atau penerapan karbon. Diharapkan batu bara dan bahan